Saja ke informasi selanjutnya, di mana ada informasi polisi menangkap wanita pelaku penikaman terhadap seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat sedang berjualan di bawah jembatan Ampera. Penusukan tersebut bermotifkan sakit hati karena korban kerap melecehkan pelaku. Wanita berinisial AL ini tengah berjualan di bawah jembatan Ampera ketika petugas Satreskrim Polrestabes Palembang datang dan menangkapnya Jumat siang. Tanpa perlawanan, wanita berusia 37 tahun itu dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk diperiksa. Menurut polisi, wanita itu mengaku menikam pria berinisial HN, lantaran sering melakukan pelecehan terhadap dirinya. Puncak kemarahannya terjadi saat korban hendak memegang bagian tubuhnya pada 9 November 2021 lalu. Ia langsung menikam korban sebanyak 2 kali menggunakan pisau. Akibatnya, pria itu menderita luka serius di pipi dan pinggang. Tadi kami sisir daerah situ, alhamdulillah berhasil kita amankan pelakunya, BB-nya juga kita amankan. Saat ini kami sedang dalami. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit AK Gani Palembang, kondisi korban mulai membaik. Sementara, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dedi Irwansyah, melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, sebetulnya tentu aksi ini yang dilakukan tersangka sebenarnya tidak bisa dibenarkan, tapi bisa dilihat aksinya ini adalah bentuk perlawanan yang selama ini sering dilecehkan oleh korban. Nah, Pak Ustadz bagaimana melihat kasus ini kan karena sebenarnya ini merupakan bentuk perlawanan atau berontak begitu ya, yang bisa dibilang secara naluriah keluar dari wanita yang sering dilecehkan tersebut. Ya, Mbak Wanda, pria tidak boleh melecehkan kaum wanita. Demikian juga kaum wanita punya hak untuk membela diri, untuk menjaga kehormatannya, agar tidak mudah dilecehkan oleh kaum pria. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sama. Dua-duanya mulia di sisi Allah. Dua-duanya juga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing saling menjaga kebaikannya dan kemuliaan. Kaum wanita menjaga kemuliaannya, kaum pria pun menjaga kemuliaannya. Tidak boleh kaum pria melecehkan kaum wanita. Demikian juga kaum wanita punya hak untuk membela diri. Namun tetap saja bagaimanapun pembelaannya tentu mengacu kepada peraturan yang berlaku. Jangan sampai dengan alasan pembelaan misalnya akhirnya ada perbuatan yang salah menurut agama, salah pula menurut negara atau undang-undang yang berlaku. Ketika ada pelecehan terhadap kaum wanita, maka kaum wanita punya hak membela. Pembelaannya tentu sampaikan kepada pihak yang berwajib. Pembelaannya adalah dengan ia berusaha untuk membela diri saat terjadinya pelecehan itu. Bukan kemudian setelah pelecehan ia melakukan perbuatan yang notabene juga perbuatan dilarang oleh agama. Menyakiti, apalagi sampai melukai seseorang. Tetap saja agama tidak membenarkan melukai, melecehkan, atau menyakiti siapapun. Karena secara kodrati wanita dan pria, perempuan dan laki-laki sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah yang diberikan hak sekaligus juga ada kewajiban-kewajiban yang diembannya. Nabi sampai mengingatkan kepada kaum laki-laki, ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa la'im. Laki-laki kalau ingin dikatakan laki-laki mulia, pria mulia, maka ia wajib memuliakan kaum wanita. Demikian juga kaum wanita yang ingin dikatakan kaum wanita yang mulia, mereka juga wajib memuliakan kaum pria. Sehingga saling memuliakan, saling menjaga hubungan yang baik antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Inilah sesungguhnya media agar antara keduanya bahu-membahu untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Apalagi dalam konteks sekarang ini tentu kita diingatkan oleh berbagai macam tuntunan agama kita untuk selalu mengedepankan musyawarah, mengedepankan jalan tengah, mengedepankan perdamaian jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Prinsipnya tidak boleh laki-laki dalam keadaan apapun melecehkan, memperlakukan wanita dengan tidak baik. Demikian juga wanita punya hak untuk membela diri, membela kehormatannya, dan membela kemuliaannya. Karena itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan.